Selamat sore masyarakat Nusa Tenggara Timur, diaspora Nusa Tenggara Timur di seluruh dunia dan pemirsa di mana saja Anda berada. Sebagai awal, sebelum Victory Talk kami lanjutkan, kami menginformasikan bahwa seluruh kru dan juga narasumber serta host sudah melakukan vaksinasi dan kami juga sudah melakukan tes antigen. Untuk itu kami mohon izin untuk melepaskan masker dan melanjutkan talk show kita hari ini. Pemirsa di mana saja Anda berada, dalam rangka mendukung program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD memberikan satu program khusus, yakni transformasi ekonomi kampung terpadu untuk mendukung program pemerintah. Seperti apa tekad, bagaimana sasarannya? Hari ini dalam episode Victory Talk kita akan menyaksikan dan berbincang bersama, mendapatkan informasi dan langsung dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Victor Manek Esos MSI. Kita akan mengenal lebih jauh seperti apa program tekad dan bagaimana dampak yang diharapkan untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi sasaran atau target dari program tekad di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Bapak Victor. Selamat siang Ibu Rambu. Selamat siang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dan diaspora Nusa Tenggara Timur di wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, di seluruh Indonesia maupun di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Victor karena sudah hadir di studio kami dalam rangka Victory Talk, masih dalam suasana hari ulang tahun Victory News yang ke-10. Dan pemirsa Anda juga bisa menyaksikan atau mengakses Victory Talk di kanal YouTube Victory News NTT atau di kanal podcast website kami www.victorynews.id. Topik kita hari ini transformasi ekonomi kampung terpadu tekad dalam rangka mensukseskan NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Ketika bicara soal program tekad, bisa saja banyak yang belum tahu apa sebenarnya program tekad dari sekian banyak program unggulan pemerintah provinsi. Kita ingin tahu lebih jauh bagaimana tekad program tekad ini masuk ke Nusa Tenggara Timur dan implementasi sejauh ini di lapangan. Bapak Victor, boleh mulai untuk memberikan informasi terkait program tekad. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu pemirsa di mana saja berada. Program tekad. Tekad itu akronim dari transformasi ekonomi kampung terpadu. Mengapa diangkat program ini? Karena kita semua tahu, dunia pun tahu, Indonesia apalagi, kita NTT itu sering dikasih singkatan bukan Nusa Tenggara Timur tapi nasib tidak tentu, Nusa nanti Tuhan tolong dan berbagai hal yang tidak pas untuk kita. Padahal kalau kita mau lihat NTT sesungguhnya dengan semua potensi yang ada tidak pas untuk memikul gelar itu. Ketika kami menyelami lebih dalam kondisi di NTT, ada misalnya saja satu contoh potensi yang ada di sana, ada sumber energi baru terbarukan yang luar biasa, panas bumi dan angin di tenaga angin di Sumba, di Timor, kemudian energi panas bumi di Flores, arus laut di selat-selat di seluruh gugusan pulau di Nusa Tenggara Timur, kemudian di darat ada potensi pertanian, peternakan, perikanan, bahkan kalau mau satu contoh kecil, pariwisata luar biasa di sini. Satu contoh kecil misalnya lobster dari 10 jenis yang ada di dunia, mungkin 8-nya ada di Nusa Tenggara Timur. Dan itu ada di mana? Ada di desa. Desa kalau lebih kecil lagi ada di mana? Ada di kampung. Apakah ini disadari? Mungkin saja disadari, tetapi kita belum sampai pada bagaimana menyadari semua potensi luar biasa yang kita punya di desa, di sekitar kita, di kampung-kampung, untuk sebagai kita bangkit untuk hidup ekonomi yang lebih bagus. Nah, karena itu kami hadir untuk paling tidak melalui program transformasi ekonomi kampung. Kita kampung terpadu, kita coba bagaimana kondisi potensi yang luar biasa yang kita punya, kita sadari dulu,
kita sadari supaya dari kesadaran akan potensi itu kita kembali bagaimana potensi bisa dikembangkan untuk hidup lebih baik. Nah. Karena itu transformasi ekonomi kampung. Transformasi ini bukan cuma transformasi ekonomi, tapi transformasi cara berpikir, transformasi daya juangnya, transformasi cara kerjanya. Nah, jadi semua sangat inklusif dengan semua komponen yang terkait di dalam pemerintah desa dan seterusnya. Supaya mari kita bersama-sama berubah. Dari desa, dari kampung, karena semua potensi yang luar biasa ada di sana. Benar. Jadi dari apa yang Bapak Victor sampaikan, kita bisa paham ya bahwa tekad ini memang programnya bukan lagi dari kota atau dari tempat yang mungkin sudah sangat wow produksinya dan lain-lain, tetapi mulai dari kampung-kampung di mana potensi ini ada, namun belum disadari. Cara kerja mungkin masih sangat tradisional. Begitu juga pemahaman orang lain mungkin memproduksi sesuatu, misalnya menanam jagung dan lain-lain hanya untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan rumah tangga, belum bernilai jual, belum ada bisnisnya di sana. Nah, peran dari PMD sendiri untuk mendukung program tekad ini dan tahapan yang mungkin sudah dijalankan sejauh ini seperti apa? Dan apakah ini menjangkau 22 kabupaten kota atau terbatas pada pilot project di wilayah tertentu? Kalau kita mau lihat apakah ini terbatas pada beberapa kabupaten atau menjangkau seluruh kabupaten, maka ada tahap-tahap yang kami sementara lakukan. Iya. Bisa dikatakan dia pilot project, tapi pilot project yang punya konsekuensi nanti ke 22 kabupaten kota. Iya. Contoh dari 2021 yang kami lakukan adalah pertama pemenahan struktur organisasi program ini. Iya. Itu dari di provinsi kita melakukan seleksi terhadap koordinator kabupaten, kemudian fasilitator di kabupaten untuk tenaga ahli ekonominya, untuk pemasarannya, untuk kelembagaannya, kemudian fasilitator pendamping di kecamatan, bahkan kemudian karena ini fasilitator transformasi ekonomi kampung terpadu di kampung, maka kita perlu kader desa. Kader desa itu tidak seperti yang lain-lain kita ambil dari luar turun ke sana, tapi kader desa itu ambil dari desa bersangkutan, dipilih melalui musyawarah desa oleh masyarakat desa itu sendiri dengan syarat dia harus tinggal di situ, tahu bahasa daerahnya, paham budayanya, sehingga setelah itu program ini bisa dilakukan. Pembenahan kelembagaan. Ya. Kemudian kita seleksi orangnya, kemudian kita kampanye program ini, awareness campaign ke masyarakat di NTT untuk tahun ini ada 3 kabupaten, di Ngada, di Manggarai, dengan di Sumba Timur. Masing-masing kabupaten itu ada 4 kecamatan dan 20 desa, dan kita berharap dari 20 desa tiap kabupaten atau 60 desa inti untuk 3 kabupaten, ada 72 desa klaster yang kita harapkan dampak dari 62 desa inti itu punya dampak ke sekitar-sekitarnya dan mereka bisa memberi ruang untuk proses pembelajaran. Jadi kalau kita bisa mendapat gambaran bahwa misalnya satu desa programnya dilakukan di situ, tetapi beberapa desa sekitar bisa sambil belajar ya, atau transformasi ilmu juga terjadi di sana. Nah, kita ingin tahu apa saja dukungan dari program tekad ini setelah adanya tahapan untuk pemilihan koordinator lapangan yang juga tentu profesional di bidangnya, baik itu pemberdayaan, kemudian bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, apa yang dilakukan ketika bertemu dengan Pak Bupati misalnya atau masyarakat di desa? Animo mereka seperti apa terkait program ini, dan apakah ini sudah mulai mereka laksanakan aksi-aksi di lapangan? Jadi ketika pengelolanya kita seleksi, kita tetapkan, kemudian kita tugaskan ke kabupaten. Tugas yang pertama adalah lapor diri ke bupati, para bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten. Kemudian setelah melapor diri, masyarakat para pendamping kita, koordinator kabupaten, fasilitator tenaga ahli dan fasilitator kecamatan mempersiapkan kampanye program ini. Kemudian turun ke 20 desa sasaran tiap-tiap kabupaten untuk fasilitasi seleksi kader desa. Nah, setelah 20 kader desa dari 20 desa di satu kabupaten kita pilih, kita tetapkan. Kemudian dengan semuanya sudah lengkap struktur kita, mulailah pada kampanye program. Kemudian kampanye program ini dibarengi juga dengan identifikasi potensi yang ada di desa-desa. Jadi kita turun ke sana, kita diskusi dengan masyarakat soal
lihat dulu potensi desanya, apa yang ada di sini. Karena kadang-kadang potensi yang ada oleh masyarakat tidak dilihat sebagai potensi. Betul. Karena bagi mereka itu sudah biasa. Hal biasa, misalnya kopi ya. Misalnya kopi, tenun misalnya ikat. tenun ikat, Betul. bawang merah, misalnya. Padahal ini potensi luar biasa yang mereka punya, tapi karena sudah saking biasa mereka lihat itu, oh ini biasa saja. Padahal kalau kita dengan sedikit pengalaman di luar, kita melihat eksotismenya luar biasa. Betul. Contoh motif daerah di Sumba Timur. Di situ teman-teman kita, saudara-saudara kita yang perempuan menceritakan bagaimana proses pembuatan ini, motif-motifnya dibuat tanpa desain terlebih dahulu. Betul. Desainnya ada di Kepala ya. Kemudian desain yang ada di kepala itu kemudian langsung dituangkan tanpa gambar sketsanya terlebih dahulu. Betul. Dan itu luar biasa. Dan amazing. Saya tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang luar biasa itu lari pikiran dituangkan di situ dan tidak ada salahnya. Karena itu langsung ditenun. Betul. Kalau salah kan pasti harus diganti lagi. Nah, kemudian yang kedua, pewarnaannya yang kami temukan di kampung-kampung. Iya. Pewarnaannya kan kita sering mengeluh bahwa ini nanti luntur dan seterusnya. Ternyata ada kearifan lokal di sana yang warnanya bisa pewarnaan alami dari tanaman tertentu untuk warna merah, warna biru, lumpur pun bisa dijadikan warna hitam. Iya. Dan di situ kita menyaksikan sendiri bagaimana proses ini sampai dari awal sampai terus menghasilkan satu tenunan yang luar biasa dan harganya kemudian mungkin selama ini 300-400, padahal kalau kita lihat ini luar biasa dan kemudian kita promosikan dan harganya 1 juta, 1,5 juta, bahkan nanti akan lebih mahal karena kita bukan cuma menunjukkan kain ini bisa dijual, tapi kita narasikan kepada umum, kepada publik ini prosesnya luar biasa ini, karena itu wajar kalau produk ini bisa dihargai secara luar biasa. Baik, dan yang kami tangkap di sini setelah mendengarkan penjelasan bahwa program Tengkat ini sebenarnya fokusnya bukan pada produk, karena produk itu sebenarnya bisa saja sudah ada, potensi itu ada, tetapi bagaimana mengembangkan supaya nilai jual, nilai ekonomisnya itu lebih tinggi. Dan tadi ada pendampingan terkait dengan bagaimana mereka melihat potensi mereka. Kalau misalnya potensinya lebih dari satu, bagaimana Tekad melalui programnya ini berupaya untuk membina mereka sehingga mereka bisa menentukan potensi prioritas untuk sebagai awal dulu. Jika berjalan dengan maksimal maka bisa saja itu menjadi contoh bagi potensi-potensi lain yang ada di daerah itu. Jadi kalau kita menyelami lebih dalam proses mekanisme yang kami lakukan, kemudian pembekalan yang kami sampaikan kepada para tenaga pendamping kami di lapangan, di situ kita identifikasi seluruh potensi, diidentifikasi, kemudian kita tentukan skala prioritas dari semua potensi yang ada. Kemudian dari penentuan skala prioritas itu sampai pada satu jenis usaha apa yang disimpulkan untuk dilakukan di desa itu. Dan itu disepakati bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di sana. Iya. Pemerintah, masyarakat adat, pemuda, semuanya kita sepakati, dan kemudian fokus untuk pengembangan usaha ekonomi di situ. Bukan cuma hasilnya, tapi kita kawal dari prosesnya. Contohnya apa Bapak? Kegiatan-kegiatan untuk mendukung proses itu? Nah, misalnya ini di Manggarai bisa contoh ya. Misalnya di Ngada atau di Manggarai, biasanya kopi, bagaimana ini dipanen, betul. Panen, kemudian bagaimana pola dijemur, bagaimana pola diolah, kemudian mengolahnya. Bagaimana bekerja sama dengan barista, betul. Kemudian diberi packaging yang baik, labeling yang baik. Nah, sekarang bagaimana promosi pemasarannya? Nah, untuk promosi pemasaran bisa saja online, kita bekerja sama dengan BUMDes Smart Bakti Kementerian Kominfo, atau bisa juga BUMDes jadi off-takernya kopi yang dihasilkan oleh masyarakat desa itu kemudian dijual di luar. Dengan demikian petani potensinya dioptimalkan, dia dapat harga yang wajar karena langsung berurusan dengan BUMDes dan bisa juga promosi dan transaksi online, tidak melalui pihak-pihak seperti selama ini yang terjadi. Ya, jadi sebenarnya prosesnya cukup panjang ya, bagaimana membina mereka untuk paham dulu produknya seperti apa, pengembangannya. Berarti ada kursus-kursus tertentu, pembinaan tertentu yang diberikan kepada mereka ya Bapak? Tahun ini, karena kemarin awareness campaign sudah kita lakukan, struktur organisasi kita sudah kita siapkan, tahun ini kita masuk ke tahap coaching klinik. Pelatihan untuk semua potensi, bagaimana menghasilkan potensi yang ada di desa-desa tertentu. Baik, potensi untuk pengembangan potensi sendiri, apakah pelatihnya didatangkan dari NTT atau dari luar? Pelatihnya kita bekerja sama dengan selain Kementerian Desa,
kemudian UPT pengembangan SDM Kementerian Desa yang ada di Denpasar, juga kita bekerja dengan pihak lain, perusahaan-perusahaan yang punya konsentrasi terhadap potensi yang ada di kampung-kampung kita. Nah, mungkin orang juga ingin tahu bagaimana sumber pembiayaan untuk program TEKAD ini. Jadi untuk sumber pembiayaan pengembangan pengembangan SDM, kapasitas warga kita yang ada di desa-desa, itu dananya disiapkan dalam DIPA Dinas PMD. Nah, tetapi untuk bagaimana produksi yang ada diambil, dikelola, itu masyarakat yang kita dampingi untuk mengelolanya sendiri. Misalnya jagung ditanam di kebunnya, bagaimana ini didampingi, kemudian sampai panen, kemudian jagung ini bisa diolah untuk melalui home industry, kemudian bisa dijual. Dari awal sampai ini kita dampingi. Jadi kita tidak masuk pada ini uangnya silakan kamu tanam. Nah, tapi ini untuk tekad. Kami akan bersinergi juga dengan khusus untuk jagung dengan program dari Dinas Pertanian tanam jagung panen sapi. Kami bersinergi untuk ini loh. Kalau ternyata di desa tertentu ada lahan untuk tanam jagung, cocok untuk jagung, maka kami akan pengembangan potensi dialihkan ke jagung. Mekanismenya mengikuti mekanisme program TJPS. Iya, memang salah satu tantangan di desa adalah kadang-kadang banyak pelatihan, ya banyak pendampingan, tetapi terkait modal kadang-kadang itu juga menjadi salah satu masalah bagi masyarakat desa. Nah, bagaimana mereka bisa mengakses modal kerja setelah mendapatkan program pendampingan dari TEKAD ini? Itu nanti kami korelasi dengan program lain dari Dinas PMD, yaitu BUMDes, Bahasa dan Usaha Milik Desa. BUMDes ini untuk sementara di NTT ada 1.623 BUMDes dan Juknis 07 2021 tentang penggunaan dana BUMDes, dana desa. Di situ disampaikan juga untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Itu muaranya pada BUMDes. Jadi dana desa itu bisa digunakan untuk membiayai badan usaha milik desa asalkan melalui mekanisme bahas melalui musyawarah desa dan ditetapkan, dituangkan dalam APBD desa. Sehingga BUMDes dengan dukungan dana desa dia bisa menjadi off taker untuk semua produk yang ada di desa. Apakah bisa misalnya dalam satu desa disepakati ada prioritas produk tertentu yang ingin dikembangkan dan bisa dikomunikasikan atau diambil dari dana desa? Atas hasil musyawarah itu? Atas hasil musyawarah melalui BUMDes. Melalui BUMDes. Tetap melalui BUMDes karena juknisnya tidak bisa langsung dikasih, tidak bisa langsung ke masyarakat, karena dana desa itu selain untuk BUMDes, pemulihan kewenangan ekonomi nasional melalui BUMDes, juga pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya juga harus tetap sesuai kewenangan desa. Kemudian ada surat dari Dirjen kaitan dengan pandemi COVID, ada surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor 02 2021, itu dana desa turun 8% dulu untuk COVID. Jadi misalnya satu desa di Sumba Timur dapat alokasi 800 juta misalkan, maka harus dulu dipotong 8% ada 800. Kemudian setelah 8% dipotong, sisa dananya harus dulu untuk membiayai keluarga penerima manfaat BLT, bantuan langsung tunai. Itu untuk membiayai keluarga yang karena sakit tidak bisa punya kemampuan untuk bertahan hidup atau kehilangan lapangan pekerjaan atau belum dapat bantuan PKH dan seterusnya, maka dana desa BLT harus masuk ke situ. Dan jumlah keluarga penerima manfaat BLT ini anggarannya 300.000 per bulan per kakak. Nah, dengan adanya program ini, kemudian baru sisa lainnya, sisa lain 8% dan dana BLT itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain yang dirumuskan dalam musyawarah desa berdasarkan aspirasi masyarakat desa, diputuskan dan diuraikan dalam APBD desa. Oh ya, jadi cukup panjang prosesnya dan itu harus dilewati. Nah, salah satu pertanyaan juga yang muncul, ada 60 desa di 3 kabupaten. Bagaimana desa-desa ini terpilih? Apakah ada syarat tertentu atau sudah melalui berbagai pertimbangan, survei misalnya? Soal penentuan 60 desa inti di 3 kabupaten atau 20 desa inti di tiap-tiap kabupaten itu sudah dilakukan survei sebelumnya oleh Kementerian Desa bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tahun 2020 itu di banyak aspek yang dikaji sana, terutama soal aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek potensi yang ada di sana. Dan kesimpulan dari semua survei itu ditentukanlah
20 desa inti di Sumba Timur, 20 desa inti di Manggarai, 20 desa inti di Ngada sebagai pilot project untuk pengembangan program tekad ini di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri kita bangga juga ya program tekad ini muncul di Nusa Tenggara Timur, tetapi adakah provinsi lain yang menjadi pilot project terkait program ini? Jadi sebenarnya kembali ke tadi, transformasi ekonomi kampung terpadu ini sesungguhnya untuk mengikis keprihatinan, kemiskinan dan lain-lain yang ada di desa. Dan karena itu di seluruh Indonesia program ini hanya dilakukan di lima provinsi di Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat. Nah, itu berapa lama program ini akan berlangsung di Nusa Tenggara Timur dan adakah target tertentu? Program ini akan dilakukan ini tahun kedua sampai 3 tahun ke depan. Jadi ada 5 tahun keseluruhannya dan targetnya ya antara lain wawasan masyarakat tentang bagaimana dia menyadari potensi yang ada. Potensi ini bagaimana dikelola secara baik untuk punya nilai ekonomis, kemudian bagaimana di potensi sudah dikelola ini kualitas produksinya, jumlah produknya, kemudian kualitas produksinya, konsistensi produksinya, keterampilan itu bisa dijaga, kemudian bisa dipromosikan, bisa dijual, dan kemudian masyarakat dapat manfaat ekonomi. Nah, dengan pemberdayaan yang sudah dilakukan, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan, lalu identifikasi potensi, mungkin Bapak Victor bisa memberikan kami satu contoh, kira-kira kemarin kita juga sempat berbincang bahwa ada satu destinasi dengan narasi tertentu, nilai jualnya menjadi lebih bagus, dan dengan narasi tertentu juga orang atau wisatawan yang datang berkunjung itu bisa memberikan nilai tambah atau nilai ekonomis lebih pada satu destinasi. Mungkin Bapak bisa mencontohkan ketika kemarin orang harus minum kopi dulu. Nah, itu mungkin menjadi salah satu hal yang bisa kita banggakan dari program tekad ini, sehingga membuka cakrawala berpikir mereka bahwa narasi itu penting, sejarah itu penting mungkin untuk satu tempat destinasi, belum lagi dengan kualitas produk kita seperti tenun ikat yang seharusnya bisa juga kita narasikan dan kita publikasikan bagaimana prosesnya sehingga harga dari tenun ikat di Nusa Tenggara Timur itu cukup mahal. Jadi bukan mahalnya yang dipentingkan, tapi bagaimana proses menjadi mahal itu. Silakan Bapak. Baik, sebenarnya kalau bisa ada selingan dari wawancara ini, saya pengen menampilkan bagaimana saudari-saudari kita yang ada di Sumba Timur menceritakan dengan detail bagaimana sebuah kain itu dibuat, diproses dari awal, diikat, kemudian diberi pewarnaan. Kalau warna merah, bagaimana ramuan dari tanaman-tanaman tertentu direndam menghasilkan warna merah atau warna biru, atau bagaimana tanah digunakan untuk bisa menghasilkan kain berwarna hitam. Dan itu ada dia punya video klipnya semua, hasil dari teman-teman yang turun ke sana, hidup di tengah mereka. Dan apabila proses ini bisa ditunjukkan ke dunia, maka mereka tahu bahwa ternyata kain ini bukan cuma gunakan benang yang sudah diproduksi oleh pabrik, tetapi ternyata ada kearifan lokal tertentu yang menghasilkan pewarna alami, dan itu hasil cerita-cerita itu bisa memberikan nilai tambah untuk harga kain tenunan yang kita hasilkan oleh saudari-saudari kita di kampung-kampung, sebagai sebuah kekayaan intelektual yang perlu diapresiasi dan harga yang wajar. Kita ada video klipnya, atau misalnya di destinasi di sebuah kampung adat, kami coba lakukan pendekatan seperti ini. Ada pos masuk di pintu masuk kampung adat. Selama ini kan kalau kita pergi kampung adat, pergi sampai turun dari mobil atau langsung dari motor langsung masuk. Nah, ke depan akan seperti ini, masuk, turun dari kendaraan, ada pos jaga di situ. Kita tulis daftar hadir di situ. Kemudian ada kain adat sudah disiapkan di situ. Tidak boleh masuk ke kampung adat sebelum kain adat ini digunakan. Dan supaya bisa kain adat digunakan, sewa 50.000. Jadi satu kain adat tiap orang 50.000. Setelah digunakan, ada orang-orang kita yang paham tentang sejarah kampung adat itu, dia hantar ke lokasi kampung adat, dia keliling di situ, dia ceritakan ternyata dulu di sini ada begitu banyak struktur kekuasaan, kearifan semua ada di situ, diceritakan budayanya di situ diceritakan. Kemudian keluar dari situ, misalnya ini ada misalnya Sumba Timur, ada
tanduk kerbau di situ, semakin besar tanduknya menunjukkan status sosial semakin tinggi seseorang di situ. Dan ketika kerbau dengan tanduk seperti dihantar dari rumah pemiliknya ke rumah adat misalnya, itu tidak ditarik seperti biasa satu orang, tapi iring-iringan, ada yang pukul gong, ada yang menari sepanjang jalan, kemudian kerbau itu dihantar melalui pintu depan, tidak pintu belakang. Betul. Tapi kalau yang kecil-kecil malam-malam baru antar dari belakang kan. Gengsi. Gengsi soalnya, dan pemiliknya bisa bisa sambil tangannya di belakang, dia isap rokok sambil jalan santai menunjukkan bahwa ini saya, status sosial saya naik, hewan yang saya bawa seperti ini. Dan narasi-narasi seperti itu kita kemas dalam sebuah cerita menarik. Keluar dari kampung adat, ada lokasi lain yang sudah disiapkan misalnya oleh BUMDes untuk kopi. Nah, kopi ini kopi asli tanpa gula, kalau minum di sini menyembuhkan misalnya mah misalnya. Nah, ini kan boleh saja bahasa promosi kan. Tapi ibu-ibu di situ yang menyiapkan gelasnya dari tempurung kelapa, tempatnya itu dari tempurung kelapa. Kemudian pelatihan tapi dari barista supaya mereka mengelolanya dengan profesional. Kemudian keluar dari situ, belum ke poskonya, belum ke pos masuk tadi, singgah dulu ke toko cenderamata. Di situ ada tenunan, ada selendang, ada hasil kreatif ibu-ibu di kampung adat itu yang bisa dijual, bisa dibeli sebagai oleh-oleh. Terakhir dari semua itu keluar kembali di pintu masuk, kain adatnya dikembalikan, uangnya tidak. Kain adatnya dikembalikan, uangnya tidak. Jadi sekali cerita tentang kampung adat yang dia punya jalur itu kita kembangkan, ada rantai pasok dari yang boleh terjadi di kampung itu. Ada kontribusi juga untuk kampung adat itu. Ibu-ibu bisa siapkan tenunnya, ada yang menarasikan itu, ada yang siapkan kopinya, datang diolah bisa dihidangkan, satu gelas 25.000. Jadi sekali satu orang masuk ke situ bisa 100.000 kita ambil tiap orang. Iya, nanti kita akan lihat ya bagaimana cuplikan contoh ya dari masyarakat yang sudah memproses kain tenun misalnya, dan juga di kampung adat itu nanti kita akan lihat cuplikannya. Tapi sebelum itu kita ingin tahu juga, karena program ini baru 2 tahun berjalan, tetapi sudah banyak progres yang dilakukan di lapangan. Bagaimana animo masyarakat menerima program ini? Apakah mungkin ada yang masih meraba-raba atau mungkin sudah didukung dengan koordinator lapangan yang membuat mereka akhirnya positif dengan program ini dan mau bekerja sama? Pertanyaan masyarakat adalah kenapa program ini ada di 20 kabupaten 20 desa saja dalam satu kabupaten. Nah, terus saya bilang bukan soal program di berapa desa di dalam satu kabupaten, tapi program ini soal bagaimana mindset kita berubah untuk kita melihat ternyata apa yang ada di sekitar saya itu bisa jadi potensi yang kalau saya kelola bisa memberi saya manfaat ekonomi. Betul. Sehingga pemuda-pemudi yang di kampung, yang di desa-desa tidak usah jadi TKI, habis kuliah tidak usah malu-malu pulang ke desa karena di sana ada potensi luar biasa yang bisa jadi tinggal dikembangkan. Nah, selain dari dana desa, apakah mereka juga bisa disupport oleh mungkin bank-bank lokal atau mungkin stakeholder lokal untuk membantu mereka dan juga mengimplementasikan pelatihan-pelatihan yang sudah dapat dari program tekad ini? Apakah terbuka ruang itu? Ruang itu memang terbuka, sangat terbuka, misalnya melalui KUR, tetapi kami belum sampai pada taraf itu, karena kami benahi dulu SDM-nya. Kalau SDM-nya belum dibenahi, mindset mereka belum dibenahi, jangankan pengembangan potensi, begitu dapat bantuan dana misalnya dari KUR misalnya, jangankan bisa dikembangkan untuk pengembangan ekonomi, jangan sampai modalnya juga amblas. Betul. Karena kita siapkan dulu SDM-nya, kita siapkan dia sadar mindset-nya berubah dulu, dia sadar dulu potensi ini bisa dikembangkan menjadi jenis usaha yang bernilai ekonomi. Kalau dia sudah bisa, mindset-nya sudah bisa masuk ke itu, dia bilang kendalanya saya sudah lakukan, tapi saya punya niat untuk kembangkan usaha saya menjadi lebih besar. Ada di mana pula peluangnya kita bisa komunikasi dan perbankan. Kan banyak program yang bisa mendukung itu. Tapi dari awal dia belum buat, jangan dulu masuk ke situ. Nanti ketergantungan soal dukungan dana masuk, kemudian mindsetnya belum berubah, uangnya habis, usahanya tidak jalan. Baik, kalau begitu memang fokus tekad ini bukan pada pemberian modal untuk melanjutkan usaha mereka, tetapi bagaimana pengembangan sumber daya manusia, mengaktifkan kesadaran mereka bahwa mereka punya potensi, namun potensi ini harus dikelola sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Ya, mungkin pikiran kita tidak seprofesional orang-orang yang ada di luar negeri, tetapi bagaimana membantu mereka untuk mengenal media sosial misalnya ya, cara pembukuan yang benar dan baik,
bisnis, packaging dan lain-lain, gitu ya, Bapak? Jadi kita pergi tidak merubah sama sekali apa yang ada di sana. Betul. Nah, tapi kita memperkuat apa yang ada di sana. Contoh, yang tadi tenunan tadi. Nah, kita memperkuat bagaimana tenun secara tradisional dengan pewarnaan alami dan keunikan seperti itu dengan motif-motifnya. Itulah yang ditampilkan. Itu kita tampilkan, kita perkuat. Kemudian bagaimana memperkenalkan itu ke pasar. Kan kesulitan selama ini kan mereka tenun, kemudian karena tidak bisa punya akses pasar, hal yang luar biasa pergi orang, oh ini 100.000. Nah, 100.000 menurut mereka sudah besar sekali. Padahal ketika kita jelaskan proses ini, narasikan bagaimana mengolah dengan sangat luar biasa sebuah kearifan dan kekayaan intelektual, harganya tidak sebatas 100.000, mungkin 1 juta, mungkin bisa 15 juta dan seterusnya. Nah, terkait dengan 60 desa ini pasti ada evaluasi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, sejauh ini apakah ada desa yang boleh dikatakan masuk 5 terbaik lah untuk saat ini yang sudah pelan-pelan mengikuti program tekad ini dan ada dampak yang signifikan? Misalnya mereka sudah mempromosikan produknya lewat BUMDes misalnya, atau BUMDes Smart yang ada di program Kominfo. Jadi untuk sementara kita pengembangan mindset warga di 60 desa untuk menyadari proses ini, dan apa yang mereka lakukan kita publish di media sosial, di Facebook, di Instagram dan lain-lain, dan kita perkenalkan itu. Nah, sehingga selalu kami sampaikan bahwa HP Android yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian itu fungsinya tidak sebatas update status di situ. Nah, tetapi itu bisa dijadikan jembatan emas untuk menghubungkan potensi usaha yang Bapak Ibu lakukan, hasilnya itu bisa dipublish melalui Android yang ada. Publishnya kemana? Ini aplikasinya BUMDes Smart Bakti Kementerian Kominfo misalnya, atau kalau mau yang lebih bebas sedikit tapi berbayar, misalnya ke Tokopedia, atau Shopee dan seterusnya. Nah, tinggal kita perkenalkan, tapi sebelum sampai pada kita benahi dulu di sini supaya produknya itu memenuhi standar pasar. Betul. Jangan sampai produknya banyak tetapi tidak berstandar. Kemudian kualitasnya, kemudian kuantitasnya, konsistensi produksinya. Yang saya sekali jualan, kami mau pesan lagi, tiba-tiba stoknya tidak habis. ada lagi. Betul. Ini yang sementara kita benahi mulai dari kampung-kampung supaya dia berkelanjutan. Baik. Nah, di akhir kata mungkin Bapak ingin memberikan pesan ya dan harapan Bapak terhadap minimal 60 desa ini menjadi contoh dan masyarakat di sana juga tetap bekerja keras, aktif mengikuti berbagai pendampingan dan proses pemberdayaan dari Dinas PMD melalui program tekad ini. Mungkin ada harapan yang ingin Bapak sampaikan, silakan Bapak. Harapan saya yang pertama, kita sudah harus makin percaya diri, tinggal di desa, tinggal di kampung, tapi jangan berpikir seperti masa-masa yang dulu lagi. Kita boleh tinggal di desa, kita boleh tinggal di kampung, tetapi melihat potensi yang ada menjadi sumber harapan baru, dan kita akan kembangkan itu secara lebih profesional supaya walaupun kita tinggal di kampung, tinggal di desa, tapi penghasilan seperti orang kota. Karena jaringan bisnis kita melalui di era digital seperti ini, tinggal di kota, tinggal di desa atau kampung, penghasilan kita seperti orang kota karena jaringan usaha kita dari kampung merambah dunia. Baik, terima kasih banyak Bapak Victor untuk informasi yang diberikan, dan semoga masyarakat di 60 desa sasaran program tekad ini di 3 kabupaten juga bisa lebih aktif ya. Dan kita berharap bahwa setelah ada pembenahan sumber daya, kemudian juga mindset mereka berubah, cara kerja berubah, teknis di lapangan berubah, dan mudah-mudahan produk-produk potensi-potensi dari 60 desa ini bisa berkembang dengan baik. Bahkan kita bisa membeli di platform digital mana saja yang ada di Indonesia. Dan kita berharap bahwa program tekad ini sukses hingga 3 tahun ke depan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikianlah apabila pembenahan mindset yang sementara kami lakukan, kesadaran akan potensi yang ada di kampung dan desa bisa kita wujudkan, maka transformasi ekonomi kampung yang kita sementara lakukan punya dasar pijak yang kokoh,
mungkin ini kontribusi Dinas PMD untuk kebangkitan Nusa Tenggara Timur. Ya, kita berharap demikian ya Bapak, dan mudah-mudahan itu sejalan dengan seluruh program provinsi untuk menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Baik pemirsa, terima kasih untuk perhatian Anda dalam perbincangan kita dengan Bapak Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Victor Manik SOS MSI yang telah membuka cakrawala berpikir kita fokus untuk program tekad transformasi ekonomi kampung terpadu dengan dalam rangka mendukung NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan topik-topik lainnya dalam Victory Talk yang bisa Anda akses di Victory News NTT dan bisa juga Anda akses melalui kanal podcast di www.victorynews.id. Victory News Talk, the more you know, the more you understand. Terima kasih. Terima kasih.